Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang benang-benang apa saja yang biasanya saya gunakan ketika akan merajut. Yang pertama adalah benang ini. Semua benang yang saya beli dari awal belajar sampai sekarang itu semuanya dari toko Aneka Benang. Bisa dicari di Shopee atau Instagramnya itu ada. Nah, biasanya yang paling sering saya gunakan adalah benang ini. Kalau di mereka atau di toko Aneka Benang, ini namanya SCK, cangki, benang cangki. Ini terdiri dari 4-5 helai benang. Benang ini bisa digunakan untuk banyak banget kegunaannya. Biasanya kalau di saya itu digunakan untuk membuat tempat tisu menggunakan benang ini. Benang yang kedua adalah benang kalau di mereka namanya bambu. Teksturnya benang ini tuh kecil, benangnya benang kecil tapi lembut. Nah, biasanya saya gunakan untuk bikin kardigan, membuat kardigan. Ini menggunakan benang ini karena ini lembut banget. Yang ketiga, ini ada spotty. Spotty ini lembut banget, tapi dalam helaiannya itu ada titik-titik dengan berbagai warna. Nah, ini kemarin yang saya gunakan untuk membuat topi menggunakan benang ini. Yang selanjutnya yang sering juga saya gunakan adalah benang SMC kalau di Aneka Benang, Small Play Milk Cotton. Jadi ini tuh lebih tipis dari SCK yang tadi awal karena dia punya 4 helai. Ada 4 helai, tapi benangnya tuh lebih lembut daripada yang ini. Cuman dia tuh sama aja, tapi benangnya lebih lembut. Kalau yang ini saya biasanya gunakan untuk kardigan atau juga tas. Bisa digunakan untuk tas, pokoknya segala bisa. Warnanya juga bagus-bagus kalau SMC dan lembut. Ini ya termasuk yang lembut. Kardigan juga bisa pakai ini. Yang selanjutnya adalah cake yarn, Sakura cake yarn. Ini tuh hampir sama kayak SMC mungkin ya, tapi ada gradasi warnanya. Jadi kita nggak usah sambung-sambung lagi, dia dalam satu benang udah terbentuk sendiri pola warnanya. Untuk orang seperti saya yang memang tidak bisa menyambungkan warna, ini berguna banget dan banyak banget benang yang udah saya buat dari cake yarn ini. Biasanya bikin kardigan, tas, terus juga yang pakai wave kemarin, pola wave itu juga mudah sekali jika menggunakan cake yarn ini. Yang selanjutnya adalah benang lili. Lili ini kayak benang apa ya, rope. Soalnya ini tuh katun, tapi ininya udah terbentuk sendiri. Nah, kayak gini. Jadi ini tuh bahannya katun, tapi benangnya sudah seperti ini. Ini tuh benangnya kuat banget. Biasanya saya gunakan untuk bikin tas banyak dari bahan ini. Tasnya ini lili
ultra soft. Ini enggak tipis, enggak kecil ya, kecil. Tapi benangnya lembutnya cuman beda hampir kayak apa ya, SCK. Lembut banget, enggak lembut banget. Kalau lembut banget itu yang ini tuh lembut. Kalau ini enggak, agak kasar dikit. Biasanya saya gunakan untuk bikin kardigan kemarin, bikin 2 kardigan pakai ini dan vest. Sekarang juga lagi dikerjakan 1 vest yang belum beres-beres pakai ini, benang ini. Terus yang selanjutnya adalah poli kiwi ini saya belum bikin apa-apa dari ini, tapi stoknya udah banyak. Ini akan saya gunakan untuk bikin dompet. Ini bahannya 100% polyester kayak gini. Poli kiwi kalau di mereka namanya. Yang selanjutnya adalah ini, aster. Kemarin saya bikin tas pakai ini, tapi ada alasnya ya, nggak langsung tas karena itu bahannya lembut banget dan rapuh. Ininya, sering keluar, tapi ini tuh lembut banget. Dan rencananya yang kedua akan saya bikin vest dari ini, benang aster. Bagus banget, warnanya juga bagus banget. Terus yang selanjutnya adalah benang mawar. Mawar ini saya bikin vest banyak dari sini. Ini bahannya sepertinya sih polyester. Bahannya akrilik. Ini bahannya akrilik. Namanya kalau di Aneka adalah benang mawar. Ini saya jadiin vest. Ini tuh tebal. Benangnya tebal kayak gini. Terus yang selanjutnya ini adalah benang Chanel. Kalau banyak yang bilang Chanel. Kemarin saya bikin ini Pak untuk bantal sofa yang bunga itu. Terus tas juga bisa dari sini. Chanel kayak gini. Yang selanjutnya adalah ini tuh namanya benang handuk berbulu-bulu. Kalau saya bikin ini untuk tas, nanti akan ditunjukkan cara buatnya. Ini untuk tas. Yang selanjutnya adalah benang katun polos. Ini tuh kecil banget, tapi saya jadiin tas. Katun ini banyak banget yang udah saya jual untuk tas belanja dari sini. Katun polos. Nah, itu tadi benang. Sekarang kita akan bahas alat-alat apa saja yang biasanya digunakan kalau misalnya merajut. Ini tempat kacamata ya, saya pakai buat menyimpan alat-alatnya. Keluarkan dulu. Jadi yang pertama itu hakpen. Jelas ya, untuk merajut itu perlu hakpen. Hakpen yang saya punya itu segini. Ini juga sama, semua beli di Aneka Benang. Nah, hakpen itu terdiri dari berbagai ukuran. Jadi kalau kita beli hakpen itu dan jenisnya juga banyak banget. Cuman kalau saya itu biasa menggunakan
yang tulip merah atau pink. Ini tuh beda-beda, semuanya tuh beda-beda. Ini semua dari tulip. Nah ini tuh karet, enaknya tuh ininya karet, jadi pas kita pegang itu dia nggak akan sakit. Terus kalau tulip itu enaknya pas kita merajut itu kan kita pas narik ininya licin, jadi nggak menimbulkan suara atau bikin linu, itu nggak ada. Nah jadi itu kenapa saya pilih tulip. Sebenarnya nggak nyoba yang lain juga sih, karena udah nyoba tulip dan enak, ya udah belinya tulip semua gitu. Kalau yang lain saya belum coba. Nah ini untuk ukurannya itu banyak banget. Dari yang pertama, nah ini bukan tulip ya, ini tuh yang lace. Yang lace tuh bukan dari tulip. Saya pernah beli sepaket hakpen dan isinya ada ini. Ini tuh yang kecil, lace kecil. Ininya kecil banget. Biasanya saya pakai untuk narik-narik yang benang yang kecil. Ini yang lace. Terus kalau ukurannya itu saya kalau punya itu dari ukuran nomor 2. Nah 2,0 mm, terus naik ke 3 nya beda lagi, habis itu 4 nya ada 2. Nah, habis itu ke 5 itu 3,0 mm, terus habis 5 ke 6 itu 3,5 mm, habis 6 ada 7 4,0 mm, terus 8, terus 9 dan 10. Nah kalau kegunaannya, kalau misalnya yang 2 itu biasanya untuk yang kecil-kecil ya, benang yang kecil, karena ini yang kecil. Jadi untuk yang benang kecil. Kalau yang 4 biasanya saya gunakan untuk benang bambu. Kalau yang 5 dan 6 itu banyak banget, bisa SCK, SMC, atau cake, atau apa aja yang 5 sama 6. Begitu juga 7 biasanya saya pakai untuk SMC kalau bikin kardigan. Ini pakai yang 7. Nah kalau yang 8 ini benang-benang yang lumayan agak besar, karena ininya juga besar. Biasanya mawar pakai ini. 9, 10 juga sama. Nah untuk mawar biasanya, atau ini kemarin bikin ini pakai yang 10. Jadi ininya tuh besar. Nah, tapi nggak usah takut kalau misalnya bingung harus pakai ininya apa. Itu biasanya kalau di ini tuh suka ada nih. Nah ini yang 2,75. Jadi tadi yang 2,75 berapa ya? 4 atau 3? 5. Oh ini bisa lah 2,75. Ini tuh 2,75 tuh aturan yang ada di sini. Tapi kalau misalnya mau pakai yang biar hasilnya padat, itu bisa yang 4, atau misalnya hasilnya agak longgar itu bisa 5. Saya hasilnya mau longgar lagi juga bisa pakai yang 6. Jadi nggak harus selalu ukuran desain kayak gitu, pakainya sesuai juga, nggak harus selalu kayak gitu. Gimana ininya aja enaknya, kita mau bikinnya kayak gimana itu ya. Ini yang
Terus peralatan selanjutnya ini ya, alat pengukur yang biasa aja, ini yang dapat waktu dari paketan buat ukur-ukur gitu. Terus yang selanjutnya ada pengait batas-batas itu. Terus ini ada gunting, dan selanjutnya adalah ini tuh jarum dari berbagai ukuran. Nah kalau jarum ini fungsinya adalah untuk merapikan. Setelah kita merajut kan suka ada benang-benang yang keluar. Nah benang-benang sisa, bukan yang keluar ya, benang-benang sisa. Nah itu dirapikan pakai ini. Bedanya dari jarum biasa, dia tuh ininya tumpul. Kalau jarum biasa kan ininya ada tajam, kalau ini tumpul. Ini juga ada berbagai jenis. Ininya udah sepaket dari ininya, beli ini. Kalau ini nggak ada ya, cuma ini doang. Berbagai jenis ukuran. Lubangnya juga berbagai jenis. Tuh. Beda-beda. Kayak gitu. Gitu aja. Itu adalah benang-benang yang biasa saya gunakan dan juga alat-alatnya. Sekian video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.